Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul lagi di tempat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ferdinandus Lidangwiti yang memberikan kesempatan kepada saya dan kelompok saya untuk membahas materi tentang pemasaran. Sebelum dimulai, perkenalkan, nama saya Teresia Ambe dan anggota kelompok saya Agustinus Totirosim, Alipius Posidus Ndolu, Maria Ambipa, dan Maria Antatifa. Baik, langsung saja kita ke pembahasan tentang yang pertama, pengertian dan fungsi pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas, serangkaian, institusi, dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Fungsi pemasaran. Yang pertama, pengenalan produk. Pengenalan menjadi fungsi utama dari sebuah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pemasaran, produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan sehingga bisa lebih menarik perhatian dibanding produk pesaing. Kedua, riset. Riset memungkinkan pemasaran untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Beberapa hal yang biasanya harus diriset adalah kepopuleran, usia, jenis kelamin dan kebutuhan hingga keinginan dan lain-lain sebagainya. Ketiga, distribusi. Dengan distribusi yang baik akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas menggunakan jalur darat, air, dan laut. Sebagai pemasar, juga harus merencanakan segala sesuatunya seperti armada, keuangan, dalam proses didistribusikan. Keempat, kekayaan penjual. Dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan memang sangat-sangat dibutuhkan. Pemasar harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk, misalnya seperti produk mesin. Pelanggan mungkin akan merasa kesulitan ketika menemukan masalah pada yang telah mereka beli. Selanjutnya saya memberikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Alipius Posidus Ndolu. Saya akan memaparkan materi tentang tujuan pemasaran dan jenis-jenis pemasaran. 1. Tujuan pemasaran. Dalam bidang pemasaran, terdapat beberapa tujuan pemasaran yang menjadi target dan harus dicapai untuk mendukung keberhasilan bisnis. Tujuan pemasaran tetap berfokus pada hal-hal sebagai berikut. 1. Memberi informasi atau promosi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan pada angka penjualan. 2. Memahami pasar dan konsumen. Tujuan yang perlu dicapai oleh perusahaan adalah memiliki pemahaman yang dalam mengenai pasar dan konsumen yang menjadi target potensial. Memahami segala persaingan, kebutuhan, keinginan, serta memahami trik-trik yang muncul di dalam pasar termasuk di dalamnya, yaitu daya beli, ketertarikan, keterbatasan, dan faktor luar yang mempengaruhi keputusan dalam pembelian. Yang ketiga, membentuk produk yang sesuai pasar. Artinya, menciptakan sebuah produk yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat adalah hal penting bagi sebuah perusahaan. Tentunya, ini adalah hasil dari tujuan memahami pasar dan konsumen. Dari pemahaman pasar dan konsumen, maka pemasaran perlu membantu perusahaan dan bagian perancang produk serta bagian produk untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan hasil riset. Yang keempat, mencapai titik impas. Artinya tujuan pemasaran pada umumnya adalah untuk menguasakan mencapai titik impas antara total biaya produksi dengan total volume penjualan. Selain itu, hal ini juga dapat memperluas cakupan promosi dan berusaha lebih memperbesar cakupan volume penjualan. Yang kelima atau yang terakhir,
Mencapai citra yang ingin dibentuk, artinya pencitraan adalah hal yang penting dalam pemasaran. Karena dengan pencitraan, maka konsumen dapat lebih mengenai dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Citraan bisa dibentuk dengan menggunakan tokoh idola sebagai brand ambassador. Bisa juga mengadakan event. Juga bisa dimaksimalkan dengan pelayanan pasca penjualan yang optimal. Yang kedua, materi yang dipaparkan yaitu jenis-jenis pemasaran. 1. Iklan berbayar. 2. Pemasaran tradisional. 3. Pemasaran media sosial. 4. Pemasaran interaktif. 5. Pemasaran konten. 6. Telemarketing. 7. Email marketing. Terima kasih waktu dan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Maria Mipa. Saya akan memaparkan materi tentang teknik pemasaran. Teknik pemasaran merupakan suatu metode untuk mempromosikan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dengan strategi-strategi yang terbaik untuk memperoleh keuntungan. Dengan adanya teknik ini, diharapkan dapat membuat konsumen lebih tertarik. Sederhananya, teknik pemasaran adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk membawa bisnis atau meningkatkan visibilitas dan reputasi perusahaan kita. 6 teknik pemasaran produk terbaik. Yang pertama, melakukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan salah satu teknik pemasaran dengan cara mengelompokkan yang sesuai dengan jenis kelamin, usia, dan wilayah agar dapat membuat promosi menjadi tepat sasaran. Yang kedua, perencanaan produk. Bagian dari teknik perencanaan selanjutnya adalah melakukan perencanaan produk. Yang ketiga, penetapan harga yang sesuai. Hal yang cukup krusial dalam langkah teknik pemasaran adalah penetapan produk. Yang keempat, pendistribusian. Melakukan distribusi bisa menjalin kemitraan dengan para agen dan distributor. Yang keenam, penggunaan sosial media. Sama seperti melakukan promosi, mengoptimalkan sosial media merupakan fungsi agar produk tersebut mudah dikenali oleh semua orang. Yang ketujuh, memberikan diskon. Sebagai bagian dari pemasaran pun sebaiknya untuk memberikan potongan harga atau diskon pada konsumen agar bisa meningkatkan menjadi pelanggan tetap. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Tifa. Saya di sini akan memaparkan materi tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rangkaian untuk menjangkau target pasar dan mengubah mereka menjadi konsumen produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Jadi, Anda tidak bisa serta-merta memasarkan kepada semua orang. Anda memerlukan strategi pemasaran yang tepat untuk bisa mengubah target pasar menjadi konsumen. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Agustinus Tutirusim akan memaparkan materi tentang pemasaran produk. Pemasaran produk adalah seluruh proses yang dimulai dari analisis pasar, menghantarkan produk ke pelanggan, dan menerima umpan balik. Terima kasih. Terima kasih para teman-teman yang telah memaparkan materinya masing-masing. Sekian dan terima kasih.